Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk di alam semesta ini senantiasa damai, bahagia, sejahtera. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang sudah standby di Zoom meeting bedah buku SQ Power bab kedua malam ini. Kita ketemu lagi dan kita ketemunya masih di bab 2 juga. Karena ternyata materinya banyak detail. Semakin Bapak Ibu sekalian memperhatikan kedetailan ini, insya Allah semakin berbuah gitu ya harapannya. Bapak Ibu sekalian, jadi beberapa episode bab ini kita akan selenggarakan setiap 2 minggu. Jika tidak ada halangan, jika diberi kesempatan, akan terus continue sampai insya Allah sampai bab 8. Jadi memang dibutuhkan kesabaran dan ada baiknya memang disertai dengan membaca bukunya. Karena saya sampai sekarang meskipun sudah selesai bukunya saya masih ulang-ulang. Jadi kalau hari ini mau bahas bab 2 saya balik lagi bab 2 lagi. Karena memang banyak juga dibaca hari ini dengan hari kemarin ada pengertian dan pemahaman yang ternyata berbeda. Itu mungkin yang dimaksud dengan firman Tuhan yang hidup itu mungkin ya. Betul. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu sekalian kita langsung ke materi utama dari narasumber utama yaitu Bapak Budi Yuwono. Saya persilakan Pak Budi. Pak Budi, monggo. Baik Pak Jiran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan barokah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dicurahkan kepada kita ya. Salam damai sejahtera buat kita semua. Dan Om Swastiastu, ada Pak Danu itu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan ya. Baik Bapak Ibu, ini Jumat sore jadi besok hari weekend libur ya. Jadi biasanya Jakarta agak macet ya. Kita sambil jalan kita tunggu. Ya. Memang kalau tidak bisa mengikuti Zoom bisa buka YouTube-nya nanti ya. Tapi kalau kita bisa ikut Zoom mungkin bisa tanya ya, atau kita bisa berkomunikasi lebih baik ya. Sampai dengan yang terakhir kemarin kita membahas di bab kedua ya Bapak Ibu semua. Ini tentang pikiran spiritual ya, dan kemarin kita bahas mengenai karakter pikiran spiritual, baik itu karakter yang umum yang pokok sebetulnya itu, dan karakter yang spesifik yang lebih detail. Nah, itu Bapak Ibu tolong bisa dipahami ya bahwa itu semua karakter itu adalah ciri-ciri dari para pikiran spiritual yang kita uraikan supaya pikiran jiwani kita, manusiawi kita bisa paham, bisa mulai ya sedikit memahami gitu. Tetapi itu belum pikiran spiritual yang sesungguhnya, itu belum. Ya, jadi pikiran jiwa supaya mengerti karakternya dulu. Jadi dia paling tidak pikiran jiwa kita ini dengan yang kemarin itu bisa mengidentifikasi ya cara berpikir dia, paling tidak walaupun tidak autopilot bisa menyaring, memilih ya atau merubah pikiran jiwa itu menjadi pikiran spiritual ya. Sambil belajar, kita kan belajar itu
pakai pikiran sadar kita. Nah, itu sampai bab 2 itu seperti itu. Ya, nanti kalau sudah pikiran spiritual itu mulai di bab 3. Nah, bab 3 itu pikiran spiritual itu lahir dulu. Nah, ini kita masih belum lahir ini sampai dengan bab 2 ya. Nah, nanti kalau sudah lahir pikiran spiritual di bab 3 itu ya, dia mulai belajar peperangan, mengerti medan perangnya di situ nanti. Ya, di bab ketiga. Nah, bab di keempat, ya, pikiran spiritual kita yang sudah lahir dan sudah mulai kenal medan perang itu memahami otoritas kuasa. Ini penting sekali. Kalau kita perang tanpa otoritas kuasa ya dari Tuhan ya, sebenarnya ya. Wah, itu masalah gitu loh. Jadi untuk memenangkan sulit. Ya, contohnya kalau Bapak polisi saja itu yang di jalan itu lalu lintas ya. Dia dengan peluitnya begitu dia semprit itu truk yang gede tronton itu tonan itu mau berhenti itu. Itu bukan karena Pak polisinya, bukan karena sempritannya, tapi otoritas kuasa dari institusi kepolisian Indonesia kepada Bapak polisi itu. Nah, sama kita. Kalau kita belum ngerti, paham otoritas kuasa dari Allah, nah kita perang ya kalah, pasti kalah. Nah, itu di bab keempat. Nah, bab kelima baru otoritas kuasa itu kita praktekkan ya untuk menerima anugerah Allah. Anugerah Allah itu memang gratis. Ya, tidak perlu dengan syarat, tapi justru itu menerimanya susah. Tidak bisa kita terima dengan pikiran jiwani kita yang sudah pasti bersyarat gitu. Nah, itu baru di bab 5, Bapak Ibu semua. Nah, di bab 6 ya kita baru harus penting mengenali lagi identitas kebenaran diri spiritual kita. Itu sangat penting. Ya, apa diri kita yang sesungguhnya. Nah, identitas kebenaran diri yang kita umumnya pakai sekarang ini adalah jiwani dan jasmani. Nah, itu kalau enggak cukup aman gitu. Kalau untuk perang ya lawan kita beda gitu. Dan itulah sebetulnya baju jirah kita, pelindung kita. Ya, di dalam peperangan identitas itu penting banget. Karena yang diserang itu biasanya identitas kita. Gitu. Kalau Pak polisi tadi nyemprit, nilang, kita lihat identitasnya juga. Kita berhak menanyakan dia loh, walaupun seragamnya sama. Itu identitasnya benar apa tidak. Kalau dia tidak punya ini, ya sudah. Ya, itu kuasanya tidak akan termanifestasi, tidak akan dipatuhi. Nah, yang terakhir kita sudah lengkap semua, ya kita baru belajar memanifestasikan kuasa pikiran spiritual itu secara nyata. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita menerima Rohul Kudus itu. Itu Allah, rohnya sendiri yang ada di dalam diri manusia. Nah, itu di situ, Pak. Jadi sampai bab 7 itu dari bab 3 sampai bab 7 itu penting sekali, baru itu menyentuh pikiran spiritual itu sendiri. Ya, dari bab 2 ini ya kita masih mengenali pikiran spiritual itu dari pikiran jiwani kita. Nah, baru bab 8 ya kita mulai praktek bagaimana manifestasi kuasa pikiran spiritual itu tentang kasus yaitu uang. Jadi yang mendominasi kebanyakan manusia. Ini Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita di bab 2
kita lihat ya di bab 2. Ini kemarin kita di karakter umum, karakter spesifik. Ini bukti ilmiah pikiran spiritual. Ya, jadi ini memang bukti ilmiah ya, tapi apa ya? Yang membuktikan itu sendiri, saya lihat itu tidak itu dihubungkan dengan pikiran spiritual itu. Nah, saya coba bahwa bukti ilmiah itu sebenarnya terkoneksi dengan apa itu pikiran spiritual ya di dalam penjelasan saya ini. Nah, ini sedikit kita belajar ilmu pengetahuan ya supaya pikiran jiwa kita ini bisa selaras, paling tidak belum sepakat lah ya. Nanti sepakat itu nanti ya. Jadi selaras dengan pikiran spiritual. Dan ilmu pengetahuan ilmiah yang head knowledge itu bisa selaras dengan revelation knowledge. Nah, itu dulu ya. Baik ya, bukti ilmiah pikiran spiritual yang pertama, pikiran itu pada hakikatnya adalah roh. Ya, dan pikiran itu sendiri sebetulnya di luar dan bebas dari sistem otak kita. Nah, itu. Jadi otak dengan pikiran itu beda. Ya, kita kadang-kadang otak dengan pikiran disamakan. Jadi pikiran ini adalah software-nya, otak ini adalah hardware-nya. Ya. Dan kita kasih contoh yaitu makhluk spiritual yang dicipta Tuhan. Jadi ini makhluk spiritual yang dicipta Allah. Ya, itu adalah dimensinya roh dan dia tidak punya tubuh, berarti tidak punya otak fisik. Tetapi malaikat itu punya pikiran yang super, jauh daripada kita. Ya, jadi ini kan jelas sebetulnya membuktikan bahwa pikiran itu adalah otak roh itu yang berpikir ya, bukan otak. Ya, jadi karena malaikat adalah makhluk roh saja tanpa otak, tapi dia berpikir. Jadi yang berpikir itu adalah roh dan bukan otak. Makanya pikiran ini adalah roh. Ya. Dan roh ini ya dari kita lahir nanti kita meninggal itu isinya berbeda ya. Karena programnya masuk sejak kita lahir sampai kita meninggal. Itu waktu kita meninggal berisi keputusan pikiran, baik itu pikiran spiritual maupun pikiran manusiawi selama hidup kita. Pada saat meninggal itu isinya. Ya, itu ya tergantung pada saat kita hidup itu ya pikiran yang mana yang kita dahulukan. Nah, itu nanti akan menentukan tujuan kekekalan kita. Ya, jadi roh inilah, pikiran inilah nanti yang menentukan tujuan kekekalan kita setelah kita meninggal. Ya kalau banyak yang orang meninggal ya, tapi dia balik lagi. Ada itu. Jadi dia itu kalau meninggal selalu cerita begini. Ya, jadi loh aku kok kembar gitu. Jadi kita rohnya ini berdiri di sini, tubuhnya ngeledak di sana, gitu. Nah itu meninggal, itu namanya. Ya, jadi yang aku di sini itu adalah roh kita yang berisi pikiran dari pikiran spiritual dan pikiran jiwa kita. Oke, baik. Seterusnya, pikiran ini adalah anugerah kuasa dan kehendak bebas free will yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui Adam dulu pertama di Firdaus. Ya. Karena pertama kali pikiran Allah lah yang mencipta jagat raya ini. Ya tentu saja pikiran melalui ucapan atau firman-Nya. Nah,
setelah tercipta itu Allah, pikiran Allah ini memenuhi substansi dasar daripada jagat raya ini, ya, yang berdimensi subatomik atau kuantum. Nah, ini dari jagat mikro kita sampai jagat makro kita itu dipenuhi oleh roh Allah, dari pikiran Allah di situ. Kita bisa bayangkan itu. Ya, yaitu kuantum. Ya, kuantum itu lebih kecil dari atom. Yang makanya disebut subatomik. Ya. Nah, kuantum ini berkuasa menopang setiap atom materi fisik, baik benda maupun makhluk. Ya, jadi yang menopang setiap atom. Atom itu kan ada proton, ada neutron ya. Nah, di antara proton dan neutron itu ada cukup ruang yang sangat besar bagi kuantum, yaitu roh Allah sendiri yang menopangnya di seluruh jagat raya, makro dan mikro. Dengan ini kan kita bisa dengan mudah membayangkan ya bahwa kiamat itu simpel saja gitu. Kalau Tuhan melalui pikirannya, Allah itu dengan ucapannya kiamat, ya sudah brek gitu aja, karena tidak yang menopang seluruh atom itu adalah roh Allah, Allah sendiri. Ya, jadi Allah itu makanya dibilangnya ada di mana-mana itu. Sebetulnya ya memang di mana-mana gitu. Di benda mati dan benda hidup jagat raya semua itu. Yang menopang atom itu adalah kuantum atau roh Allah. Nah, yang mengherankan kuantum itu hidup, kalau materi itu mati. Atom itu ya bergerak tapi mati. Kalau ini hidup, nah ini yang beda. Hidup tadi merespon dan bisa dibentuk oleh kuasa dan kehendak bebas hasrat daripada pikiran. Dia merespon pikiran kita, gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Jadi itu hidup karena itu adalah roh Allah. Ya, dan pikiran ini hal yang paling berkuasa dan sakral. Ya, sakral itu spiritual sebetulnya. Lebih kecil daripada atom ya. Di bumi setelah Tuhan sendiri. Karena Tuhan mendelegasikan otoritas kuasanya kepada manusia, Adam dulu. Ini berupa amanah otoritas kuasa. Nah, ini paling berkuasa di bumi ini adalah pikiran ini setelah Allah. Makanya kita jangan percaya dengan faktor keturunan gen, itu mitos saja. Ya, karena banyak, wah ini orang tua saya diabetes, saya masih diabetes. Orang tua saya kanker, ini mesti kanker. Ya. Orang tua saya kok tidak kaya, saya masih tidak kaya. Ya. Itu hanya mitos. Karena yang berkuasa adalah pikiran kita, ya, atau ruh kita. Nah, tergantung itu. Itu tadi yang membuat keputusan. Setiap keputusan itu diinisiasi oleh roh atau pikiran kita yang terbebas di luar sistem otak kita. Nah, itu kuncinya. Makanya dunia ini panggung sandiwara, permainan dan sendokuro, ilusi fata morgana, karena bisa diubah oleh kuasa pikiran. Nah, itu kita harus ngeh itu di situ. Ya, makanya dengan sekarang jangan percaya dengan faktor gen ya atau keturunan. Ya, bahkan nanti kita belajar tidak hanya faktor keturunan, yang kita lihat sekarang ada dengan panca indera kita itu adalah ilusi. Kita bisa merubah dengan keputusan pikiran kita. Itu luar biasa. Ya, saya singgung sedikit ya bahwa kenapa pikiran ini luar biasa. Ya. Ini adalah sebetulnya roh ya. Dan Allah itu menghembuskan rohnya kepada manusia Adam dulu setelah janin itu berusia 100 atau 120 hari. Ya, sebetulnya sperma itu hidup tapi belum punya roh. Tapi dia yang kita sebut nyawa. Ya, punya nyawa ya.
yaitu jiwa sebetulnya, tapi belum ada roh. Nah, begitu dihembuskan Allah, janin 100 hari, 120 hari itu, setelah aku sempurnakan dengan menghembuskan rohku, maka malaikat semua disuruh sujud. Dan bersujudlah seluruh malaikat kepada manusia kecuali iblis. Nah, padahal malaikat itu kan makhluk rohani, roh gitu. Tapi bukan roh Allah, dia makhluk rohani ciptaan Allah. Kalau kita ada diri Allah sendiri, rohnya yang ada di dalam kita. Nah, kita lebih mulia daripada malaikat itu di situ, di dalam roh kita gitu. Nah, itu kuncinya, makanya kita belajar roh atau pikiran spiritual kita. Oke, Bapak, kita teruskan ya. Yang ini pikiran atau otak, yang mana dulu? Nah, ini pertanyaannya kemarin ayam dan telur mana dulu ya. Jadi sama ini ya. Jadi saya jawab saja ya, ayam dulu bukan telur dulu ya. Jadi Bapak, pikiran dulu. Pikiran bisa membentuk otak ya. Otak tidak bisa membentuk pikiran, tapi otak hanya memproses masukan pikiran. Nah ini, nanti ada ilmunya di halaman berikutnya. Ya, otak itu memproses dan merespon pikiran. Jadi ayamnya adalah pikiran. Ya, pikiran itu bisa mengaktifkan fisiologis otak ya. Fisio itu dari fisik otak, DNA otak ya, protein otak itu. Dan nyata dan ragawi bisa diukur. Itu bisa diukur, Pak, Bapak Ibu. Ya, makanya itu bukti bahwa pikiran dulu yang membentuk otak. Ya, otak hanya memproses pikiran. Nah, ini ada sedikit saya singgung, ada kuantum ya, kevakuman kuantum. Tadi kuantum roh Allah itu kan di mana-mana ya. Di mana-mana itu yang menopang atom setiap benda ya dan makhluk hidup. Nah, kalau kita belajar melepas, karena apa ya, kuantum ini yang dari Allah ini hanya hal baik gitu. Allah itu baik gitu. Nah, kalau kita belajar melepas pikiran kita tentang hal jahat, kemarin kita belajar hal baik dan hal jahat ya. Ini kita bisa melepas di kevakuman kuantum langsung diisi secara otomatis oleh hal baik, yaitu dari roh Allah sendiri. Baik itu di jagat raya, di dalam kita, tubuh kita, untuk kesembuhan dan di mana-mana gitu. Nah, ini kan belajar melepaskan pikiran hal jahat ini penting. Ya sebetulnya tanpa berdoa yang diajarkan oleh agama kita masing-masing itu otomatis itu akan dipenuhi sebetulnya. Ya, karena nanti kita belajar doa yang efektif, yaitu doa pikiran sebetulnya. Tapi kita bisa melatihnya di dalam tata cara agamawi kita masing-masing. Ya, tapi itu sebenarnya latihan doa sebetulnya. Ini ya Bapak Ibu, dari halaman pertama, pikiran adalah roh, pikiran adalah anugerah kuasa dan free will, kehendak bebas dari Allah yang diberikan kepada manusia. Ya, dan disitulah ya roh Allah ada di dalam kita, sehingga malaikat pun menyembah kalau kita sadar spiritual. Bukan menyegah jiwa dan tubuh kita, bukan. Ya, makanya kalau kita masih hidup sebagai manusia jasmani dan jiwani, kita akan merasa munafik, loh kok malaikat nyembah kita, kualat nanti. Nah, tapi kalau kita sudah lahir pikiran spiritualnya, kita ngerti benar itu. Tanpa kesombongan. Karena di roh kita itu tidak ada sifat sombong, tidak hal jahat. Dan itu alkitabiah, ya firman Allah di dalam kitab sucinya. Kita mesti sadari itu Bapak Ibu. Nah, itu banyak yang
kita tidak sadar. Yang terakhir adalah pikiran dulu. Jadi otak itu belakangan. Pikiran adalah software, otak itu adalah hardware. Ya. Pikiran membentuk otak, otak tidak bisa membentuk pikiran, hanya memproses pikiran. Maka kita latihlah untuk meng-create ya, kevakuman kuantum. Jadi vakumkan gitu, jadi melepas hal jahat yang ada di pikiran kita, otomatis hal baik Allah tadi yang menopang jagat raya dan semuanya itu langsung mengisinya. Ya, tanpa kita sadari. Sehingga hal baik terjadi di dalam hidup kita. Sebegitu simpelnya sebetulnya. Oke, saya mohon ya ini bisa dipahami oleh pikiran sadar kita ya. Boleh dipraktekkan ya, diulang-ulang dipraktekkan ya. Jadi tadi Pak Jiran bilang mengulang, saya pun saya mengulang membaca buku saya itu. Ya, dan saya mendengarkan YouTube saya karena itu bukan saya gitu loh. Itu Allah melalui roh saya yang berbicara. Ya, jadi saya mendengarkan saya sendiri itu bisa beda gitu. Makanya Pak Jiran itu pernah, Pak Budi supaya mudah itu ini apa namanya PowerPoint Pak Budi dipegang Pak Jiran saja, jadi saya tinggal bicara gitu. Nah, saya bilang Pak, ini setiap hari ada update Pak. Itu. Jadi nanti rancu nanti yang dihadapi mana lah jadi rancu gitu. Itulah gitu. Selain saya belajar dari kitab yang lain dan semuanya, saya belajar dari tulisan saya sendiri, saya belajar dari YouTube saya sendiri. Dan itu saya diajarin lebih lagi. Dan saya sekarang bicara ini, siapa itu semua. Dan sebetulnya saya belajar. Bukan mengajar. Saya belajar. Oke, baik. Nah, ini bukti ilmiahnya ada 3 titik. Pengetahuan otak ini beda ya, pikiran ini otak yang neuroplastis atau neurogenesis, dan ini ilmu tenernya agak itu tadi. Ini adalah ilmu pengetahuan pikiran kuantum. Ada 3 nih Pak. Ya, Pak Ibu semua bukti ilmiahnya ya. Ini begini. Setiap hari kita memutuskan sesuatu, ya, memilih pikiran sebetulnya itu. Ya, pilihan spiritual pilihan pikiran itu dimensinya spiritual tapi nyata, gitu. Ya, karena tadi yang merubah otak dan akhirnya menghasilkan takdir dan nasib kita. Makanya pilihan pikiran ini sangat penting. Ya. Nah, pikiran epigenetik, epi ini artinya luar, genetika ini kan warisan ya. Gen tadi warisan. Jadi pikiran epigenetik adalah pikiran sebagai warisan yang di luar gen DNA yang dari Allah. Ya, jadi jangan percaya dengan warisan yang tidak baik dari apapun dari orang tua kita semua. Kita bisa patahkan itu. Karena kita ini kalau pikiran spiritualnya nanti sudah aktif, kita adalah pewaris dari Allah sendiri melalui rohnya. Yang makanya disebut ilmu pengetahuan pikiran epigenetik, pewaris genetika dari luar diri kita, luar gen dan DNA diri kita. Itu. Dan pikiran ini adalah berupa energi bisa diukur, baik itu elektromagnet maupun energi kuantum yang bisa diukur. Nah, ini yang penting ya Pak, bahwa di dalam
pikiran epigenetik ini, pikiran ini adalah stimulus ya. Stimulus itu yang pertama, yang menstimulasi energi, mengubah fisiologi otak. Itu banyak ilmuwan otak ya, ngerti itu ada apa namanya perubahan di dalam DNA otak, ya. Tapi nggak ngerti sebabnya apa. Nah ini sebabnya adalah pikiran, ini stimulusnya. Ya itu bisa menembus sel selaput DNA otak ya, masuk ke inti selnya, ke kromosom, membuka bungkus memori DNA dan mengubah memori DNA kita. Makanya bisa memperbarui mindset kita, pikiran itu. Jadi otak itu bisa berubah ya karena meresponi pikiran kita. Makanya pikiran ini penting menjadi stimulus energi yang pertama yang harus kita dahulukan. Ini. Nah, yang kedua adalah ilmu pengetahuan otak neuroplastis atau neurogenesis ya, Pak ya. Bahwa otak itu mampu berubah, mampu dibentuk oleh dengan meresponi pikiran. Itu terbukti, dibuktikan. Ya, jadi berubah ya, dan bisa membentuk DNA yang baru tadi dengan meresponi pikiran. Jadi neuroplastis berubah dan genesis dibentuk oleh respon pikiran. Nah, ada istilahnya di dalam ilmu neurologi otak itu namanya gen crab. Ini switch gen. Jadi gen itu bisa di switch gitu, ada di bagian otak itu. Saklar gen lah namanya itu. Nah, ini yang men-switch-nya adalah pikiran kita. Ya, jadi kalau itu di-switch oleh pikiran kita, maka terjadi bentuk protein DNA otak yang baru di situ. Ini luar biasa, gitu. Nah, pikiran ini yang switch ini adalah sebenarnya pikiran sadar kita. Ya, makanya pikiran sadar kita harus belajar, gitu. Nah, yang terakhir adalah ilmu pengetahuan pikiran kuantum ya. Jadi ada 3 dunia pikiran, dunia kesadaran pikirannya. Satu, dunia fisik, yaitu panca indera kita. Kedua, dunia atomik di level atom ya Bapak Ibu. Itu masih fisik atom itu, yaitu di level jiwa kita. Dan yang ketiga adalah di level kuantum, yang lebih kecil daripada atom, yaitu roh kita. Nah, sekarang fisikawan ya yang terakhir ini sudah sampai ya lebih kecil dari dunia atomik yang disebut quark. Ya, quark ini lebih kecil daripada atom, belum roh ya. Itu materi tanpa ukuran, saking kecilnya nggak bisa diukur. Kalau atom masih bisa diukur dengan bilangan atom itu, H2O dan sebagainya, H, oksigen segala macam. Dan sekarang sudah menawarkan yang lebih kecil yang disebut preon. Ya, ini tidak, ini berupa getaran jalinan ruang dan waktu di mana-mana. Nah, ini sudah mendekati ke arah kuantum. Ini saking kecilnya preon itu kok bisa diukur getaran jalinan jaringan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke quark ini. Saking kecilnya. Itu ilmu pengetahuan sampai di situ. Ya, tapi begitu sampai kuantum, nah, susah. Ya, karena itu roh. Roh itu tidak bisa dijangkau oleh jiwa dan panca indera kita. Ya, kuantum itu ada zat dan zara, energi subatomik yang lebih kecil dari atom yang tidak bisa dibagi lagi. Itulah kuantum. Yang pada hakikatnya adalah roh di situ. Oke, jadi ini ilmu pengetahuan kuantum. Oke, jadi halaman ini kita belajar ilmu pengetahuan epigenetik. Bentar ini, ya tadi apa internetnya agak terganggu.
Ya, ini yang penting bahwa pikiran kita adalah energi stimulus ya, yang mewarisi gen di luar DNA otak kita, yaitu roh. Ini kita pikiran kita. Dan otak neuroplastis, neurogenesis, otak itu mampu berubah dan dibentuk sesuai dengan respon pikiran. Bahkan ada gen Krebs, ya, switch saklar gen yang dinyalakan oleh pikiran sehingga terbentuklah DNA, protein DNA. DNA ini memori otak ya Pak, memori yang perlu. Nah, ilmu pengetahuan pikiran kuantum, ya pada hakikatnya kuantum itu adalah zat atau zarah, energi subatomik yang sudah tidak bisa dibagi lagi dan bukan materi. Ya, ini di halaman kedua. Ini gimana Pak Jiran? Mau diteruskan apa di apa namanya? Pertanyaan dulu monggo, nanti daripada pusing dulu. Baik, baik. Baik Pak Budi, kita Tawarkan. coba buka line pertanyaan dulu untuk audiens, barangkali sudah mulai ngebul sampai saat ini. Silakan, ada yang penasaran atau yang mau bertanya, silakan raise hand atau bisa diketik di line chat. Bapak Ibu bisa raise hand dengan klik raise hand-nya atau langsung di open mic aja. Ada? Silahkan, sudah mungkin ada yang mau bertanya. Silakan Pak Danu. Go. Oke, selamat malam Pak Jiran, Pak Budi. Malam, Pak. Penjelasannya cukup membutuhkan sebuah pengkajian lebih lanjut, kemudian pemikiran mendalam. Gitu. Kalau spiritual kuantum itu, saya tanya Pak Budi, dengan energi kuantum itu gimana itu? Karena contohnya kan ada di Cina, itu saya lupa desanya, itu kan ada daerahnya itu satu desa itu dipenuhi dengan energi kuantum, makanya penduduknya itu umurnya itu 90 tahun ke atas Pak, itu di desa itu, makanya diciptakanlah sekarang namanya ada energi kuantum gitu. Jadi hubungannya dengan spiritual kuantum, dengan energi kuantum ini apa memang bukan bagian daripada spiritual kuantum, apa memang itu juga Tuhan menciptakan bukan di fisik saja, di pikiran kita, di alamnya juga diciptakan itu kuantum, energi kuantum itu, termasuk juga di piramid kan itu ada energi kuantum itu Pak. Itu. Pertanyaan saya itu, apakah itu merupakan bagian dari ciptaan Tuhan? Artinya tidak saja di pikiran kita, nanti spiritual kuantum juga ada di fisik, di makro ini gitu. Terima kasih Pak Budi. Iya, baik, terima kasih Pak Danu, pertanyaannya bagus sekali. Ini sebenarnya dijawab di halaman yang ini. Jawabannya ada di sini ya Pak ya. Jadi saya terangkan ini dulu ya, nanti baru saya jawab anunya Pak Danu ya, ini ya. Ini prinsip dasar kuantum ini lahir di Copenhagen tahun 1927 di Denmark sana. Itu apa namanya, cikal bakal dari fisika kuantum. Ya, bahwa pengendali bebas tadi sudah dijelaskan. Dan itu adalah pikiran ya. Pikiran itu ternyata mempengaruhi perilaku kuantum tadi, makanya kuantum itu hidup. Ya, perilaku kuantum ini ya bisa dipengaruhi oleh pikiran, dan itu nyata dan terukur, bisa kita ukur itu, dan itu penentu hasil yaitu materi. Nah ini tadi yang ditanyakan Pak Danu ya, dari pikiran ini mempengaruhi kuantum. Kuantum itu sebetulnya dasar daripada materi gitu, jadi dia bisa berubah menjadi hasil. Ini kan hasil di dalam kehidupan kita berupa materi, termasuk umur panjang, sehat, dan sebagainya. Itulah disebut materi. Materi itu yang bisa kita lihat di dunia ini, kita bisa rasakan di dunia ini. Ini adalah nomor satu prinsip dasar kuantum yang lahir di Copenhagen. Ya, jadi
materi itu sebetulnya bukan berasal dari materi itu sendiri, atau benda itu bukan berasal dari benda itu sendiri, tapi dari kuantum. Dan kuantum dipengaruhi, dikendalikan oleh pikiran. Jadi yang membuat materi itu ya kesehatan kita, finansial kita, semua kebutuhan hidup kita di bumi ini kan namanya materi, Pak. Sikon itu materi. Ya, benda itu materi, bukan berasal dari benda itu sendiri, bukan berasal dari materi itu sendiri, tapi berasal dari kuantum. Pikiran-pikiran adalah ide kreatif dari pikiran. Jadi sebelum ada ide kreatif itu sebenarnya nggak terjadi materi itu. Dan ini tidak hanya teori gitu. Saya kalau merancang sesuatu harus berpikir dulu, bukan. Ini memang berubah, kuantum membentuk materi. Ini yang pertama. Ya, nah ini kuantum ini sifatnya acak dan tidak pasti. Nah ini ya seketika muncul menjadi materi. Ini adalah prinsip mukjizat. Ya, makanya disebut ketidakpastian Heisenberg ini. Ini bertentangan dengan fisika klasik. Fisika klasik itu pasti, ya, ruang yang tertib, ya, waktu yang linier. Kalau ini enggak, ruang dan waktunya acak banget gitu. Dan dalam fisika kuantum itu prediksi matematis daripada fisika kuantum itu menunjukkan, matematis itu kan pasti ya, menunjukkan ketidakpastian. Nah kan lucu itu. Makanya ini berlawanan dengan fisika klasik dari Newtonian dan Cartesian. Nah Newton dan Cartesian itu hanya berlaku di bumi ini. Kalau sudah menyangkut jagat raya dan roh, itu ya berlaku adalah fisika kuantum. Makanya Einstein ini ngerti fisika kuantum, tapi pusing sendiri. Akhirnya kesimpulannya apa? Ya saya pokoknya percaya bahwa Allah itu tidak bermain dadu. Artinya apa? Ini ketidakpastian ini bukan seperti orang main dadu. Dia tahu itu tapi nggak bisa menjelaskan. Sebenarnya kuncinya apa sih? Kalau pasti ya kita nggak perlu Tuhan lagi. 1 tambah 1 ya 2. Justru ketidakpastian di dalam kehidupan itu sebenarnya ini jawaban dari Einstein tadi. Tuduhan dia nggak bermain dadu, betul. Ya, tapi apa? Kita harus bergantung setiap saat kepada roh Tuhan. Kalau kita bergantung menjadi pasti, tapi itu dengan iman. Beda dengan orang gambling. Ini kuncinya di sini, Pak. Ya makanya Einstein dia ngerti membuktikan fisika kuantum ini, tapi tidak ngerti bahwa itu sebetulnya Allah, roh. Itu. Ketiga, bahwa alam semesta ini ya terhubung dengan transfer info yang berdimensi kuantum, ya itu lebih besar daripada kecepatan cahaya. Ya ini semoga lebih menjelaskan sedikit ya. Ini apa ya? Bukan inti daripada buku saya, Pak. Ini cuma bukti ya yang mensupport pikiran. Jadi ini karena saya harus menjelaskan itu dulu. Memang kalau kita pakai pikiran sadar kita itu isinya pusing doang. Ya, makanya kita belajar harus nanti pikiran sadar itu belajar dari pikiran roh kita. Nah, di dalam fisika kuantum ada yang namanya hukum keterlibatan kuantum ya. Namanya hukum impartasi. Ya, bahwa kuantum itu suatu kesatuan yang bebas ruang dan waktu. Jadi pada waktu yang sama dia berada di tempat yang sama, kan susah itu. Tapi dia satu. Nah itu nggak bisa dianu dengan akal kita. Kalau kita sama ya satu tempat satu waktu kan gitu ya. Itu enggak. Dan seketika muncul. Nah ini rumusnya yang ditanyakan Pak Danu lagi. sama MC kuadrat. Ini Einstein yang punya. Itu energi. M ini massa itu adalah kuantum, bukan massa fisik
seperti atom, bukan. Karena C ini kecepatan cahaya kuadrat. Yang bisa bergerak di kecepatan cahaya hanya roh, hanya kuantum. Ini energinya luar biasa ya, sehingga kuantum itu segera dengan tiba-tiba muncul sebagai materi, sebagai prinsip mukjizat. Jadi kalau Bapak Ibu masalahnya enggak selesai-selesai, jangan takut. Menurut perhitungan kita, waduh saya ngumpulin duit baru nanti sekian tahun baru bisa beli rumah. Itu kalkulasi akal kita. Kalau prinsip kuantum disuruh enggak begitu. Ya, segera tiba-tiba seketika muncul jadi materi. Itu. Makanya kalau kita naik pesawat dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, ya, itu kita bisa bebas ruang dan waktu alias kekal. Dan kita bisa bergerak di waktu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ini Pak Jiran bilang bahwa kalau akal ini ya suka lupa, kalau roh enggak, karena dia bebas ruang dan waktu, jadi semua adalah now, gitu kan. Itu yang dipelajari Pak Jiran. Now sekarang, makanya dia tahu yang akan datang juga. Itu di sini. Ya, dikit lagi, dikit lagi. Ya, saya harap nggak tambah pusing ya Bapak Ibu ya. Ada 3 tingkat proses pikiran ya. Tapi ini didesain Tuhan untuk hal yang baik saja ya. Satu adalah yang melihat info atau ilusi. Ya, itu panca indera kita. 2 yang memilih info itu pikiran sadar kita, yang aktivitasnya cuma 1%. Dan yang paling besar adalah mengendalikan info. Bawah sadar kita yaitu pikiran spiritual kita yaitu 99%. Ya, ini aktivitasnya kalau pikiran sadar ini cuma 2000 aksi per detik, ya 2 kilo ini ya. Kalau bawah sadar ini 400 juta aksi per detik. Jadi kalau sudah bisa masuk ke bawah sadar, urusan selesai. Makanya yang kita program adalah pikiran bawah sadar ini. Sesuai dengan hukum-hukum kuantum. Kita program di situ. Intinya di situ, Pak. Masukkan segala sesuatu, harapan kita, doa kita masuk ke dimensi bawah sadar kuantum kita. Itu energinya luar biasa itu. Nah, di dalam fisika kuantum ada hukum kuantum efek Zeno ya itu. Ini adalah yang kita ajarkan pikiran autopilot. Autopilot itu di luar kesadaran ya, pikiran sadar kita. Nah, ini terjadi, tapi mulai dari pikiran sadar yang berulang-ulang memikirkan sesuatu, fokus sesuatu, kita zikirkan di situ. Itu akan mengendap kepada pikiran bawah sadar atau roh kita. Ya, kalau sudah di sini selesai. Ya, itu urusannya. Dan 100% keputusan kita, sadar atau tidak, sengaja atau tidak dalam kehidupan kita, itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita ini. Ini mengendalikan, mendahului pikiran sadar, bahkan perkataan dan perbuatan kita lebih dulu, Pak. Makanya kemarin kita jelaskan Pak Danu kemarin tentang belajar sepeda. Kalau pertama kali ya mikir dulu baru ngenjot. Tapi sudah bisa loh. Itu udah nggak mikir, sebetulnya mikir, tapi yang mikir itu sudah mendahului kita ngenjot. Rasanya nggak mikir. Nah, hidup itu seperti itu, Pak. Makanya hati-hati. Kelihatan kita mikir, tapi enggak. Yang kuantum. Oke, internetnya tadi itu lagi. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini sudah terakhir nih tentang kuantum ya. Pikiran yang diam dan wukuf. Ini penting ya. Makanya syarat kita boleh haji, tapi hanya satu syarat yang membatalkan, yaitu wukuf di padang Arafah. Itu agama mengajarkan. Ya, tapi wukuf tidak hanya berada di sana. Sebenarnya kita bisa wukuf setiap hari.
yaitu pikiran kita itu diam. Itu adalah tombol kuantum, jadi bukan banyak mikir. Tadi pikiran pusing, udah jangan mikir dulu lah ya, jadi diam ya. Ini adalah tombol switch kepada dimensi bawah sadar kuantum kita tadi. Ya, makanya ini di pikiran yang diam, sebutnya ini puncak kita percaya kepada Allah. Yang nggak diam sebenarnya kan kita takut, khawatir kan, terus mikirin macam-macam, jadi perfeksionis. Kalau udah perfeksionis itu semua dipikirin, udah nggak akan selesai, itu stres jatuhnya. Justru pikiran diam dan wukuf ya kelihatannya melambat, enggak, itu overpersonal kepada dimensi roh yang kecepatannya luar biasa. Itulah tombolnya. Kalau kita diam itu tombol kuantum. Makanya Allah di dalam firman-Nya bilang, diamlah, akulah Allah. Itu jelas. Ya jangan takut, jangan khawatir, diam, aku Allah yang akan beresin semua. Itu Pak. Nah itu kalau di dalam ilmu tadi, ilmu pengetahuan otak tadi, ya kalau kita diam, itu di dalam DNA kotak ini terjadi dari namanya saraf, ya itu bisa lentur ya, jadinya oleh lemak mielin ini. Kok lentur ini kan nggak pernah patah ya, jadi dia akan apa ya, kuat gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa pikiran iman jangka panjang ke depan kita itu mulai tumbuh. Iman kita, iman itu kan percaya yang akan datang. Nah ini terbentuk kalau pikiran diam, ya pikiran kita diam dan wukuf. Ya, kemudian kita sudah singgung, info protein DNA kita akan berubah menjadi permanen ya, dari bentuk duri yang kecil 7 hari. Kalau kita berpikiran spiritual atau pikiran baik menjadi benjolan, artinya menjadi bentuk jamur yang lebih besar dan permanen sehingga kita menjadi autopilot di situ. Nah, semoga ini menjawab pertanyaan Pak Danut Agi di Cina tadi. Ya, itu saya nggak tahu awalnya dari mana. Kemarin Pak Jiran pernah bilang, ya sumbernya dari ayat-ayat yang kauliyah, yang tersurat di dalam kitab suci dan yang tersirat di dalam alam semesta, di dalam alam ini. Nah, saya nggak ngerti yang di Cina itu karena kondisinya, ya karena apa spesial dan sebagainya, dia bisa belajar yang mungkin yang tersirat itu di alam itu, sehingga pikiran spiritualnya lahir. Makanya pengaruh kepada fisiknya. Itu. Ya, jadi apa bukan apa ya, mungkin kondisi yang di Cina itu ada di bagian dunia lain ya kondisinya alamnya lebih bagus lah, lebih bersih, ya saya nggak tahu. Tapi umurnya lebih pendek. Karena pikiran spiritualnya tidak lahir. Nah, saya nggak tahu kenapa pikiran spiritual mereka bisa lahir. Ya, mungkin dia punya, nggak tahu saya apa ya, ajaran tertentu yang di sana dan juga ditunjang oleh yang kauniyah, yang dari alam di situ. Itu Pak Danu, Pak Jiran, semoga ini bisa lebih jelas. Jadi kalau nggak jelas saya nggak apa-apa. Ya, karena materi kita yang sesungguhnya di bab ketiga nanti. Bagaimana Pak Danu? Lagi satu Pak. Terima kasih penjelasannya. Kemudian yang kedua, apa ada hubungannya spiritual kuantum ini dengan ucapan Pak? Karena apa yang Anda katakan itu, kan itu dibilang itulah doa gitu Pak. Kalau kita berkata yang tidak baik itu ya itu juga doa, berkata yang positif itu doa gitu. Hubungannya dengan spiritual kuantum ini ada nggak Pak gitu? Jadi kalau kita terus berpikir yang aneh-aneh, ya hasilnya ya apa yang kita ucapkan sebenarnya itu yang bisa terjadi gitu. Kalau kita bilang susah, sulit, sebagainya, terus mikirin utang saja dan sebagainya itu kan ada hubungannya. Tapi kalau kita berpikir positif, kemudian kita berpikir pasti bisa dan lain sebagainya, positif negatif itu ya yang terjadi. Berarti ucapan itu katanya doa gitu. Apa ada hubungannya dengan ini Pak?
Jadi Iya. spiritual kuantum itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nanu. Pertanyaannya baik sekali ya. Sangat erat hubungannya ya Pak ya. Ya bahwa kerajaan Allah spiritual itu ya terdiri dari pikiran dan hukumnya, pikiran spiritual dan hukum spiritual. Dan hukum spiritual ini kebanyakan dilanggar karena orang nggak tahu. Tapi kalau hukum agama, hukum duniawi, nah mereka tahu tapi tetap aja melanggar. Sama gitu. Kalau ini pasti dilanggar karena ketidaktahuan. Nah, ada salah satu hukum spiritual yang penting nanti di bab 4, pikiran spiritual, anugerah dan iman. Ada tadi ya Pak ya. Nah, iman ini adalah hukum spiritual ya, percaya dan perkatakan. Nah itu Pak. Jadi percaya walaupun itu waktu dilihat dengan panca indera belum terjadi, dan memperkatakan. Nah tadi kan perkataan ya Pak ya. Ya. Nah, itu lebih daripada doa, itu hukum spiritual Pak. Ya. Nah kalau kita mengikuti hukum spiritual itu, ya itu menjadi kenyataan. Ya, kuantumnya nurut sama pikiran kita dan harus diperkatakan. Dia nurut dengan pikiran kita dan akan terjadi dengan perkataan kita. Itu hukum spiritual Pak. Itu ada di kitab suci. Iman adalah percaya dan memperkatakan. Nanti kita belajar di bab 4. Sangat erat hubungannya. Makanya perkatakan yang baik walaupun faktanya negatif. Ya kan susah ya Pak ya. Katakan anak kita itu pinter walaupun rapotnya merah. Bilang pinter. Kamu pinter deh, kamu bisa pinter tapi belajar. Nah gitu, bukan terus digoblok-goblokin gitu. Salah itu Pak. Ya, itu hukum spiritual Pak. Tapi mulai dari percaya dulu. Percaya kan ada dimensi roh, pikiran, spiritual. Baru kita perkatakan, itu powerful banget. Ya, makanya ya dicontohkan itu di kitab suci. Ya, nah, Isa Al-Masih itu memerintahkan badai, diamlah. Ya dia diam nurut. Nabi Muhammad itu suka ngasih salam kepada pohon-pohon yang dilewati. Ya kita kan kalau haji tawaf itu beri salam kepada Hajar Aswad. Itu melatih bahwa roh Allah itu ada di mana-mana, di setiap atom, ya antara proton dan neutron ada ruang, dan disitulah roh Allah itu baik di benda mati maupun benda hidup. Itu kalau kita ini menurut sama kita. Nah itu agak susah ya, tapi itulah hukum spiritual Pak Danu, sangat erat hubungannya itu Pak. Monggo. Terima kasih Pak Budi. Pertanyaannya nih agak ngawur dikit. Enggak, itu sangat korelasinya kuat banget Pak. Cuman belum di bab ini, bab ini itu baru icip-icip pikiran sadar jiwa kita supaya nanti bisa sepakat dengan pikiran spiritual, bahwa ilmu pengetahuan ilmiah itu bisa sepakat, selaras ya, belum sepakat ya, selaras dengan ilmu pengetahuan pewahyuan atau revelation knowledge. Itu saja di bab ini Pak. Jadi nggak ngerti banget juga nggak apa-apa, karena yang menemukan fisika kuantum ini juga nggak ngerti bahwa itu Allah. Gitu loh Pak. Kalau kita nggak ngerti mereka ya nggak apa, yang penting kita ngerti Allah di kitab suci kan gitu. Ya gitu. Jadi oke. Gimana Pak Jiran? Kita langsung terus saja. Menarik Pak Budi. Ada terima kasih banyak penjelasannya. Terima kasih Pak Danu. Pertanyaannya mancing nih Pak. Saya juga terpancing pertanyaan-pertanyaan baru dari pertanyaan Pak Danu. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan untuk audiens lain, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Monggo. Masih di tema bukti ilmiah pikiran spiritual, memang kita bicaranya lebih ke sains. Karena ini sifatnya bukti ilmiah. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya? Raise hand atau langsung open mic aja. Kalau belum ada, ini saya sedikit menyambung aja dari pertanyaan tadi Pak Budi. Jadi menariknya ini fisika kuantum ini bisa dikatakan ya Pak ya,
sebagai jembatan antara sains ilmiah dengan spiritualitas gitu ya Pak ya. Iya. Dan tidak bisa lepas juga prosesnya dengan terbentuknya DNA di tubuh kita. Oh, Nah, tapi saya jadi ingat salah satu buku judulnya The Switch ya, pengarangnya tuh siapa? Kazuo Murakami. Disebutkan bahwa DNA itu bisa dirubah. Tuh. Maka ini menjawab pertanyaan bahwa banyak penyakit-penyakit yang sifatnya sudah tidak bisa disembuhkan, ternyata penanganannya tidak secara tidak secara medis, tapi secara holistik begitu. Yang Betul. ditargetkan adalah sekitar pikiran, vibrasi, frekuensi gitu ya, dan juga ya sebetulnya lebih ke spiritualitas. Nah, pertanyaan saya Pak Budi, kalau boleh diterangkan secara lebih sains lagi tentang iman itu, apakah bisa dikatakan bahwa inilah proses energi kuantum itu bekerja, Pak Budi? Mohon dikoreksi kalau saya salah. Iya, iya. Baik. Jadi iman adalah salah satu pikiran spiritual, ya, iman. Nah, iman ini bukan iman kita, bukan iman jiwani kita yang banyak diajarkan. Iman ini iman yang berasal dari roh Allah yang kita sebut iman Allah. Itu juga hasil dari anugerah. Bukan kita usahakan. Ya, itu. Makanya nggak bisa nanti apa-apa harus dipercaya perkatakan semua, nggak bisa. Ya, jadi inisiatornya harus dari pikiran spiritual yang salah satunya adalah iman. Ya, baru kita perkatakan pada masalah tertentu, baik itu kesehatan, baik itu finansial kita, baik itu membangkitkan orang mati. Ya, ini bagian orang mati tidak usah dibesar-besarkan karena itu ada di Quran dan di Injil. Ya, dan saya kenal yang sudah membangkitkan dan diajarkan. Ya, tapi itu bisa, tapi tergantung dari kehendak si orang tua itu. Ya, jadi dia mau hidup lagi apa enggak ya. Tapi itu terjadi dan itu alkitabiah. Ya. Ini enggak bisa baru. Jadi kalau kesembuhan ya tentang finansial kita semua itu adalah termasuk material sebetulnya. Ya, di dimensi materi, dan jadi materi itu bisa bahan dasarnya adalah kuantum. Kan gitu ya Pak ya. Jadi bahan dasar dari materi itu adalah kuantum. Dia bisa segera dan tiba-tiba menjadi materi dalam bentuk kesembuhan kita, dalam bentuk finansial kita, apapun yang kita butuhkan di bumi ini. Dan ini dikendalikan oleh pikiran spiritual. Dan salah satu pikiran spiritual itu bentuknya adalah iman, percaya kepada yang belum terjadi. Itu dalam masih bentuk bahan kuantum itu kan bahan daripada materi di situ. Ya, jadi itu Pak Jiran ya, jadi pikiran spiritual salah satunya adalah pikiran iman, ya, percaya yang belum terjadi. Dan dia sudah melihat buktinya di pikirannya. Nah, itu yang pikiran jiwa belum melihat buktinya, karena pikiran jiwa itu melihat bukti yang terlihat dan yang disetujui oleh akal dan perasaan dia. Nggak make sense, nggak masuk akal, belum terjadi, dia bisa percaya. Itu karena dasarnya firman. Itu Pak Jiran. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Budi. Audiens, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya persilakan Pak Budi untuk melanjutkan slide berikutnya. Oke. Tinggal 2 slide ini. Semoga bab 2 ini bisa selesai. Dengan selanjutnya kita bisa bab 3 yang betul menyentuh dari pikiran spiritual itu sendiri. Nah, ini lebih ringan ya, tidak
memerlukan pikiran sadar kita yang lebih sulit ya. Hakikat dari bukti ilmiah pikiran spiritual tadi adalah supaya ilmu pengetahuan pewahyuan selaras dengan ilmu pengetahuan ilmiah ya. Dan pewahyuan ini dasarnya adalah firman ya, bisa selaras dengan kuantum ya, karena kuantum ini yang ilmu pengetahuan manusia, firman ini adalah ilmu pengetahuan pewahyuan atau firman yang dari roh. Ini bisa selaras, itu saja. Ya, nomor pertama adalah roh itu sebetulnya adalah pikiran dan bentuknya adalah kuantum. Walaupun kuantum itu tidak berbentuk karena dia tidak bisa diukur, lebih kecil daripada materi, daripada atom. Ya, bukti ilmiah ini adalah sarannya bagaimana kita mengagumi Tuhan secara ilmiah. Itu saja. Ya, dengan ilmiah, bukan dengan pewahyuan. Ya, makanya ini sebetulnya salah satu ayat yang kaunia, ilmu pengetahuan ini. Nah, yang ketiga bahwa Tuhan itu yang pada hakikatnya ada roh itu bisa lebih nyata dan lebih pribadi bagi kita. Sebab kuantum itu ternyata hidup. Dan kuantum itu bisa dikendalikan oleh pikiran kita. Dan pikiran kita itu adalah inisiatornya, itu adalah stimulusnya, itu energi tadi. Ini keempat, tentang doa tadi Pak Danu juga menanyakan. Tuhan itu rindu mengabulkan doa kita, makanya jangan suuzon bahwa Tuhan kita tidak diperkenankan Allah karena kita tidak layak, kita ya kurang ini, kurang itu, berdosa dan sebagainya. Tuhan itu rindu mengabulkan doa kita tadi di dalam ilmu pengetahuan ilmiah, yaitu kevakuman kuantum. Tuhan itu di mana-mana. Kalau kita melepaskan hal jahat di dalam pikiran kita, otomatis hal baik yang ada di mana-mana itu mengisinya langsung. Itu adalah terkabulnya doa. Ini lebih daripada sekedar doa. Nanti kita bisa lihat doa itu sebetulnya apa? Doa pikiran. Nah, dan diajarkan oleh setiap agama kita, ini sebetulnya doa-doa yang harusnya kita rutin kita lakukan ya dengan perkataan dan dengan perbuatan, sehingga pikiran kita bisa nanti otomatis autopilot itu berdoa dan itu lebih intens. Ya, jadi ini Tuhan itu rindu mengabulkan doa. Ya. Dan ini firman juga, apa yang dipikir akan tercipta, terjadi. Tadi ada stimulus epigenetik itu, pikiran ini ya akan men-trigger otak kita. Ini dari luar, genetika dari luar yang akan terjadi menurun mewarisi di dalam diri kita. Terjadilah itu, baik itu kesehatan kita, baik itu sikon kehidupan kita. Itu. Nah, 6 adalah percaya mukjizat, bahwa kuantum itu acak ya dan tidak pasti, ya bisa berada di mana-mana, ya berbeda tempat dalam waktu yang sama, tapi seketika bisa jadi materi, ya yang dikendalikan oleh pikiran. Ini prinsip mukjizat. Jadi pikiran kita kuncinya gitu. Kalau pikiran kita tetap percaya bahwa itu terjadi, walau faktanya belum, itu akan terjadi. Nah, menguatkan iman, tadi ada yang tanya tadi siapa, kalau nggak Pak Siran juga ya. Jadi bukti ini menguatkan iman kita ya. Ya karena iman itu definisinya ada dasar atau bahan dan bukti yang tidak terlihat dan belum terjadi. Kalau sudah terjadi ya nggak perlu iman lagi. Itu kalau kita beriman maka yang tidak terlihat dan belum terjadi akan terjadi. Ya, dan ke-8 adalah pembaruan pikiran ya, otak neuroplastis, bahwa otak ini bisa DNA-nya dibentuk, diperbaiki oleh kuasa pikiran otak ini.
Makanya kita pasti menulis perbaruilah pikiranmu, akal budimu. Nah, ini bisa terjadi karena ilmu pengetahuan ilmu sudah membuktikan. Dan kuasa doa baik untuk diri sendiri dan orang lain ini tadi impartasi kuantum, ya, dia itu mengubah, tidak hanya mempengaruhi, ya, karena di level kuantum yang lebih kecil daripada DNA kita. Ya, tidak hanya reaksi kimia saja, lebih daripada itu, mengubah roh, jiwa, dan tubuh manusia yang kita doakan dan diri kita sendiri. Makanya kita sebut adalah puncak kesadaran pikiran itu kalau roh ini sudah mewujud kepada materi. Kalau kita mengalami proses mujizat ini di dalam kehidupan pribadi kita, ya, itulah puncak kesadaran pikiran kita tentang Allah. Itu. Tanpa itu kita masih ragu-ragu. Ya percaya kita, ya percaya ya karena memang itu diajarkan oleh agama kita masing-masing. Ya, tapi kalau itu percayanya yang mantap sekali terjadi ketika puncak kesadaran pikiran itu yang mengubah dimensi roh apapun yang kita hasratkan mewujud nyata jadi materi ini. Ini adalah prinsip mujizat. Ya, ini kira-kira hakikat dari bukti ilmiah tadi yang agak sulit dipahami, ya. Tapi inilah kira-kira anunya. Ya, jadi belum menyentuh pikiran spiritual itu sendiri, ya. Tapi ini supaya selaras saja, ya, pikiran jiwa kita bisa selaras dengan pikiran spiritual, ya. Belum sepakat, tapi paling enggak tidak menentang, tidak bertentangan, tidak percaya, ya. Mulai selaras, oh ya ini. Nah, baru nanti kita mulai belajar pikiran spiritual bagaimana bisa lahir dan sebagainya. Ya. Ini Pak Jiran di halaman ini, tinggal 1 halaman lagi nanti. Kalau Baik, Pak ada Budi. yang ditanyakan, monggo. Baik, Pak Budi. Saya coba lempar lagi ke audiens, barangkali ada yang mau bertanya. Silahkan bebas bertanyanya. Monggo, silahkan Bapak Ibu. Langsung open mic aja, di-unmute. Belum ada? Kalau belum ada, saya ada sedikit pertanyaan Pak Budi. Ini Ya, kaitan silakan Pak. dengan informasi yang sekarang ini lagi mendominasi gitu Pak ya, dan terkadang banyak informasinya bentuknya sampah gitu Pak. Informasi yang memang mencemari gitu. Mencemari pikiran dan perasaan yang akhirnya jadi khawatir, gelisah gitu. Contohnya misalkan diprediksi oleh para ekonom atau pemerintah 2023 akan masuk tahun ke-8, resesi dan sebagainya. Nah, cara cerdas menyikapi informasi-informasi seperti ini, Pak. Dihindari terdengar, tidak didengar, tapi kita tahu gitu kan. Artinya cara cerdas, secara spiritual itu bagaimana, Pak Budi? Oke, terima kasih Pak Jiran. Pertanyaannya bagus ini. Ya, tapi ini jawabannya ada di halaman selanjutnya ini. Jadi saya jelaskan dulu baru nanti saya jawab ya, Pak Jiran. Itu seperti tadi ini. Ya, ini. Nah, memprogram pikiran spiritual ini, Pak. Ya, jadi kalau pikiran jiwa ini biasanya kita melatih ya Pak dengan meditasi, hipnoterapi, brainwave dan sebagainya. Saya dulu juga melakukan itu. Ya, ini enggak salah. Itu baik untuk dilakukan, tapi untuk level jiwani kita. Jadi supaya pikiran jiwa itu kosong, ya meditasi mengosongkan, hipnoterapi itu menidurkan, membypass dan memfokuskan kepada gelombang pikiran tertentu, yaitu brainwave. Itu dulu ada CD-nya itu, jadi musik-musik atau suara alam ya yang fokus gelombang pikiran seperti itu kita dengarkan sambil kita tidur dan sebagainya. Tujuannya adalah pikiran kita supaya diam dan wukuf sebetulnya itu.
Nah, itu dibantu dengan itu bagus. Ya. Tapi program pikiran spiritual itu enggak berhenti di situ, yaitu program dengan firman Allah yang tersurat yang ada di dalam kitab suci. Nah, ini adalah bukan program pikiran jiwa, tapi program pikiran spiritual. Harus secara sadar direnungkan, dipahami, dan dipercaya. Kebalik, kalau tadi ditidurkan, ya, dikosongkan. Enggak, kalau ini justru diisi dengan firman Allah sebagai antivirus pikiran jiwa. Nah, tadi menyikapi berita-berita yang negatif itu, ya ini dengan program pikiran spiritual, ya. Dan ini kiatnya, kita menjadi meditator sejati, bukan meditator pada saat kita meditasi saja, waktu kita hipnoterapi, atau waktu kita tidur mendengarkan itu tadi yang pikiran sampah-sampah tadi. Ya, caranya bukan tidak didengarkan, ya tetap aja ada. Jadi kita harus bisa mengalih fokuskan. Ini kuncinya di sini, Pak meditator sejati. Dari hal duniawi yang sampah tadi menjadi hal spiritual, yaitu tentang firman. Makanya program firman itu wajib. Dan buku saya ini sudah banyak intisari dari firman, baik itu di Quran, baik itu Injil. Sudah rumus dan kunci-kunci firman-Nya yang saya alami. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti belajar di situ bisa lebih cepat seperti dicangkokkan. Kalau saya dulu belajar ilmu teknik, matematis, fisika, ya, mekanika, itu saya nggak belajar rumus. Saya belajar bagaimana menurunkan rumus itu. Udah, kalau itu saya sudah kuncinya ketemu bagaimana menurunkan rumus, itu dikasih soal apa saja saya bisa. Nah, sama ini. Seperti itu, Pak, program firman yang mana, nah itu yang sudah saya tulis di sini semua. Itu walaupun itu perkataan biasa yang tidak seperti mungkin tersurat di dalam kitab suci, menjadi itu perkataan yang biasa saja, itu sudah menjadi kunci-kunci tentang firman Allah yang penting. Ya, jadi meditator sejati itu alih fokus dalam keadaan sadar justru harus bangun. Itu kalau belum kok tidur ini, ya nanti kalau bangun gimana? Ingat masalah lagi. Kalau diprogram dengan brainwave ini, kalau nanti CD-nya stop, kita lihat masalah lagi, ya balik lagi. Ya, tapi tugasnya pikiran jiwa itu diamlah, akulah Allah. Itu aja. Jadi kalau nggak diam itu lawannya apa sih? Takut dan khawatir. Itu lawannya dari tidak percaya. Ya, diam dan wukuf ini puncak percaya kita kepada Allah. Bahwa semua sudah diserahkan 100% kepada Allah. Sudah diselesaikan oleh Allah. Ini puncak percaya, puncak iman itu ada di sini. Diam dan wukuf ini. Pikiran jiwa itu diamlah. Yang kelihatan pinter ini enggak pinter bagi Allah. Itu kuncinya ada di situ. Inilah meditator sejati. Jadi bangun, menghadapi masalah bukan lari dari masalah. Harus selesai. Setiap menghadapi masalah, jadi kuncinya ya kita harus fokus kepada hal spiritual. Akarnya yang kita lihat, inisiatornya yang kita lihat tadi, stimulus awalnya yang kita lihat. Nah, kita kan biasa lihat itu tadi kebalik-balik, ya. Mana ayam, mana telur. Ya, ini. Nah, firman yang mana? Firman yang roh dan hidup. Yaitu perkataan Allah tentang kebenaran dirinya, ya, asmanya. Ya, itu yang tentang itu yang paling penting. Dan tentang hubungan manusia dengan Allah, bukan manusia dengan manusia di dunia ini. Itu juga baik, ya. Itu ya tidak hanya diatur oleh
di dalam agama kita, di dalam oleh pemerintah kita juga mengatur, keluarga kita juga mengatur, ya lingkungan kita juga mengatur. Kalau manusia dengan manusia, tapi hubungan yang manusia dengan Allah. Ya firman yang roh dan hidup itu yang mengenal asmanya. Ya nanti, nah inilah yang di bab 7 ya. Karakter, peran, kuasanya ya yang supranatural. Makanya kemarin itu yang bab 2 ini yang karakter pikiran spiritual, yang karakter umum, pokok dan yang spesifik itu bukan karakter, itu bukan pikiran spiritual yang sesungguhnya, belum. Ini itu hanya yang pikiran jiwa kita bisa niteni, bisa mengerti karakter dari pikiran spiritual sehingga bisa mulai belajar sedikit-sedikit. Tapi belum autopilot, belum ada kuasa, Pak, belum lahir. Nah, ini karakter supranatural, peran supranatural, kuasa supranatural. Nah, ini nanti kita belajar dari para nabi, dari Adam ya sampai Nuh, Ibrahim ya, Musa, Isa al-Masih sampai Nabi kita Muhammad. Ya, melalui pewahyuan firman Allah yang pertama kali tidak bisa diterima, terus diterima secara parsial dan sampai yang utuh. Ya, firman roh ini adalah yang berisi pikiran dan hukum spiritual. Tadi Pak Danu tanyakan ya, hukum spiritual salah satunya adalah hukum iman, percaya dan perkatakan. Itu salah satu. Dan firman yang hidup ini berpikir dan berkuasa. Tadi yang impartasi pikiran spiritual, kalau kita berdoa kepada diri kita dan orang lain, mengimpartasi, ya mentransformasi, ya juga bermultiplikasi, ya kita tidak hanya satu, kita bisa mendoakan banyak orang dan memanifestasi nyata di dalam kehidupan kita ya di dunia ini. Inilah firman yang roh dan hidup. Nah, program spiritual ini kita lakukan nanti bertahap ya, mulai di bab ketiga, 4, 5, 6, 7. Baru kita bab 8 studi kasus tentang uang. Ya, bagaimana kelahiran pikiran spiritual, bagaimana kita mempunyai, bisa sadar otoritas kuasa pikiran spiritual. Nah, ini bagaimana mengakses anugerah Tuhan. Walaupun gratisan tidak bersyarat itu, ya itu justru sulit. Nah, itu dengan iman tadi. Ya, ini pikiran spiritual, bukan iman jiwani kita, beda. Terus bagaimana kita mengenali identitas kebenaran diri spiritual kita. Ada roh Allah yang di dalam kita sehingga malaikat pun bersujud. Nah, itu kuasanya luar biasa. Dan yang terakhir, bagaimana kuasa pikiran spiritual itu bisa bermanifestasi nyata di dalam kehidupan kita. Ini Bapak, jadi mulai bab nanti 3 ini. Nah, ini betul-betul kita belajar pikiran spiritual. Ya, sampai bab ini masih di pikiran jiwa kita. Ini saya kira bab 2, alhamdulillah, puji Tuhan sudah selesai. Nanti ini bab 3, kelahiran pikiran spiritual. Kita mulai nanti 2 minggu lagi, insya Allah. Ya, jadi sengaja ini kita buat selang 2 minggu ya Bapak Ibu. Nanti kita kirimkan YouTube-nya supaya sebelum menginjak ke bab yang berikutnya, Bapak Ibu bisa mengulang-ulang itu. Ya caranya program spiritual itu harus diulang-ulang, harus disikirkan. Ya, tanpa itu ya sulit dan itu adalah fokus pikiran sebetulnya. Ya, dan saya ini membantu Bapak Ibu ya supaya tidak harus belajar firman Tuhan yang tadi ya dari Quran, dari Injil. Intinya itu Injil itu sudah mencakup Taurat sebetulnya sih. Firman yang roh dan hidup itu sudah terkemas di dalam kunci-kunci yang penting.
Jadi kita harapkan bisa mencangkokkan Bapak Ibu bisa lebih cepat daripada saya yang belajar 20 tahun ini, dan saya belajar yang dari yang 48 tahun. Bapak Ibu bisa lebih cepat. Itu harapan saya, itu saja. Kenapa saya bikin buku, kenapa saya mensiarkan ini, itu harapan saya, kerinduan saya, kasih saya kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih nih Pak Jiran, monggo kalau ada yang ditanyakan. Sekarang sesinya tinggal pertanyaan dan jawaban. Baik, terima kasih Pak Budi. Sampai sejauh ini sudah banyak insight yang masuk ke saya pribadi ya. Semoga juga ke semua audiens juga ya. Banyak Alhamdulillah. sesuatu yang bisa masuk ya ke pola pikir ataupun bahkan mungkin jadi merubah cara pandang Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau sharing atau mau bertanya tentang apa saja, monggo. Bapak Ibu, masih ada waktu. Jadi nampaknya bab 2 ini sudah selesai ya Pak Budi ya. Nggih, Pak, nggih. Di bab Sudah 2 selesai. ini berarti udah 2 sesi Pak ya. 2 minggu kemarin dan minggu ini ya. Iya, betul. 2 minggu ke depan baru masuk bab 3. Ketika betul, iya. Sambil nunggu pertanyaan yang lain Pak Budi, kita boleh sedikit dalami mengenai tadi Pak, PR-nya itu kan pikiran itu ya beraktivitas terus kan Pak. Ya memang disinilah PR-nya kan kita bagaimana caranya mengistirahatkan wukuf ya Pak ya. Nah, Ya. biasanya aktivitas pikiran yang paling Betul. mendominasi itu kan pasti antara memperdebatkan benar salah, ya kan, baik dan buruk begitu, ujian atau berkah gitu kan, bencana musibah gitu. Nah, tadi kan disebutkan sempat masalah itu adalah ilusi gitu ya. Betul. Di sini ada gap Pak antara ini kan baru sebatas pengetahuan masuk nih Pak ke kita nih, ke audiens, ke saya terutama. Sampai sesuatu ini menjadi sebuah gitu, kesadaran, ada gitu kan, begitu kan, menjadi sebuah kesadaran puncak, sehingga kita tidak termanipulasi lagi dengan masalah yang tampak gitu Pak, sehingga ilusi itu betul-betul ilusi. Nah, ada nggak Pak kiat untuk betul-betul hening, diam, wukuf, kosong tapi isi kan, bukan kosong tapi kosong gitu Pak. Karena dalam pikiran saya Pak, kalau masih ada memasukkan sesuatu informasi, ya mohon saya dikoreksi jika saya salah. Termasuk informasi ini adalah informasi yang sifatnya informasi dari firman misalkan, artinya kan harus ada dikunyah gitu Pak. Dikunyah dalam artian bukan sesungguhnya dikunyah Pak. Ya. Dikunyah, difaham, lalu dimeditasi kan Pak bahasa spiritualnya, sehingga menjadi buah gitu Pak. Betul. Untuk kita memudahkan wukuf dengan sebenar-benarnya wukuf itu bagaimana Pak? Ada tipsnya Pak? Mohon dikoreksi kalau saya ada perkataan yang salah Pak. Iya, sinyalnya agak kurang bagus tadi. Tapi saya intinya tahu nih, pertanyaannya yang bagus banget, yang banyak dialami oleh banyak kita ya Pak Jiran ya. Yang pertama adalah memang kalau di dunia ini pasti perdebatan itu benar salah baik buruk ya, segala macam itu. Ya, itu sebetulnya masih pikiran jiwa semua. Ya, kalau roh itu nggak berdebat tentang yang buruk, gitu. Ya, yang baik aja. Nah, kalau yang baik aja kita pikirkan kan nggak perlu berdebat. Gitu. Nah, berdebat itu adalah yang lawannya pro itu apa kemarin itu? Kontra ya. Kontra, itu pikiran jiwa. Ya, nanti kalau kita sudah
pikiran spiritualnya lahir, sudah punya kuasa, kita nggak berdebat lagi. Karena kalau boro-boro berdebat, kita nggak memikirkan siapa yang salah, siapa yang benar saja kan gitu. Iya kan nggak akan berdebat di situ. Itu tipsnya yang pertama. Jadi bolak-balik ya ini jalanin dari bab 3 ini yang kita semua ini sekarang pada bab 2 belum pada lahir ini ya pikiran spiritualnya. Nanti kalau sudah pikiran spiritual itu lahir, kita nggak akan ada perdebatan lagi. Karena kemarin kan walaupun pikiran sadar kita belajar pikiran umum yang pokok dari pikiran spiritual itu. Predikat rohnya. Gitu, bukan predikat jiwani dan tubuhnya, bukan predikat perkataan dan perbuatannya. Itu kan yang membuat kita berselisih di situ. Nah, kalau roh itu yang berasal dari Allah ya mesti baik gitu. Maka tidak akan terjadi. Terus kedua, semua itu kan berhubungan dengan Allahnya tidak tepat menurut saya. Yang selalu dibutuhkan itu keadilan Allah. Keadaan Allah yang digiring untuk membela kebenaran dirinya. Itu sebenarnya ego jiwani yang dikemas ditujukan kepada Allah. Itu keadilan itu bukan kita minta. Allah itu pasti adil. Tapi kalau keadilan yang kita minta, pasti kebenaran kita sendiri-sendiri. Lah kalau dua orang berdebat, minta keadilan Allah, dua-duanya merasa benar, Allahnya kan bingung di situ. Ya, jadi apa yang kita perlukan? Bukan keadilan Allah. Allah itu pasti adil, tapi yang kita bahas di dalam buku ini adalah anugerahnya. Itu saja yang turun kepada kita. Kita semua tadi kan prinsipnya itu kan anugerah. Nah, tip cerdasnya itu kalau Pak Jiran udah bilang begitu, waduh saya tip cerdas ini bukan cerdas jiwani ya, ya. Jadi cerdas spiritual ya. Jadi untuk supaya kita selalu tidak terobsesi dengan banyak info-info masalah di situ. Ini tadi sudah saya jadilah meditator sejati. Dan itu adalah mengalihkan fokus. Cuman itu saja. Nggak bisa mengeliminir sesuatu itu yang kita fokuskan akan terjadi. Gitu, Pak. Jadi kita fokus kepada apa? Nanti itu ada hilang sendiri. Ya, jadi ya anggap aja itu nggak penting lah gitu. Gitu dulu gitu. Kita fokuslah kepada firman yang benar. Ya, kalau firman yang benar dengan pikiran spiritual, Allah itu nanti nggak bela siapa-siapa. Ya, dia menganugerahi siapa-siapa saja itu. Kalau kita sudah dikasih anugerah, ngerti anugerah kita turun, selesai kita. Walaupun orang itu membenci kita udah nggak benci dia lagi. Ya, tadi kan kuasanya luar biasa di pikiran spiritual itu. Jadi alihkan fokus saja gitu ya. Jadi itu kuncinya, Pak. Alihkan fokus. Ya di dunia ini kalau kita mengalihkan fokus yang duniawi saja ya. Kita nggak suka sama orang itu. Ya kan gitu ya. Karena apa? Ya, kita memfokuskan pada perbuatan dia yang tidak berkenan kepada kita. Ya alihkan fokus saja kepada kebaikannya yang sudah diberikan. Itu saja. Nggak bisa lupa, Pak. Jadi melupakan itu enggak bisa, pasti ingat. Kalau kita alih fokus baru nanti dilupakan, tapi bukan nggak bisa lupa. Sekali-sekali oke. Aduh ini menyakiti saya. Tapi begitu kita sering alih fokus tadi menjadi permanen, itu adalah sebentar. Ya, jadi meditator sejati itu berapa lama kita bertahan dan kembali kepada fokus pikiran spiritual firman itu ketika kita beralih fokus kepada duniawi. Beralih fokus kepada duniawi itu selingkuh, Pak. Selingkuh spiritual itu.
Ya itu lebih parah daripada selingkuh yang manusiawi. Hati-hati. Itu ketidaksetiaan spiritual kepada Allah. Hati-hati, Pak. Makanya Isa Al-Masih itu mengampuni semua orang yang najis, orang yang tidak bermoral, ya, diampuni dan disembuhkan, diselesaikan semua masalahnya. Tapi kalau selingkuh spiritual, dia menentang Allah, ya, masalah itu. Ya, jadi fokus kepada dia. Itu, jangan selingkuh spiritual. Itu tips cerdasnya dari katanya Pak Jiran. Monggo Pak Jiran. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak. Nampaknya malam ini kita sudah banyak belajar. Memang awal-awal kita butuh effort untuk bisa memahami konsep dasar fisika kuantum sebagai salah satu bukti ilmiah pikiran spiritual. Tapi setidaknya informasi dasar ini melengkapi puzzle-puzzle tentang pemahaman kita mengenai jalan spiritualitas. Pak Budi Yuwono, terima kasih banyak sudah berkenan berbagi dengan kami dari minggu ke minggu. Semoga ini menjadi sebuah keberkahan buat Pak Budi, dan semoga juga untuk audiens ini juga menjadi jalan menemukan kesejatian diri, jalan menemukan jalan spiritualitas kita menuju kepada Tuhan. Dan insya Allah 2 minggu ke depan kita akan masuk ke bab ketiga, dan saya harapkan Bapak Ibu sekalian juga bisa mengikuti kembali di kelas yang sama dan akan selalu diinformasikan tentang perkembangan program ini. Demikian juga rekaman-rekaman di YouTube akan selalu diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan bosan kalau menerima informasi dari kami. Jadi Pak Budi di sini sudah meluangkan waktu banyak juga memberikan, sebetulnya kalau ngomong soal bedah buku ini bukan cuma bedah bukunya, tapi saya kira ini udah menjadi intinya. Ada setiap babnya intinya saya sudah dapat gitu Pak. Jadi khawatir malah rasanya melebihi dari isi buku gitu Pak. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, Ya, saya pastikan apa yang disampaikan Pak Budi ini adalah daging semua, karena memang betul-betul jika Bapak menyimak Bapak Ibu sekalian menyimak secara konsen, ini banyak hal yang sebetulnya mind blowing sekali, melengkapi pengetahuan, pemahaman kita selama ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas keluangan waktu, atas partisipasinya juga. Di lain waktu kita akan ketemu kembali. Terima kasih Pak Budiono. Saya akhiri malam ini dengan sebuah kalimat dari Pak Budi yang saya ulang-ulang lagi, bahwa ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Oh maaf, koreksi. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Tetapi ketika kita turun tangan, maka Tuhan akan angkat tangan. Bapak Ibu sekalian, itulah hakikatnya berserah diri, keberserah dirian, total surrender, jalan menuju kesejatian diri. Terima kasih, selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Jiran, Tuhan berkati semua. Amin. Selamat malam. Ya, Pak Danu, terima kasih. Sama-sama, Pak Jiran, makasih. Pak Danu, makasih. Makasih Bapak-Bapak.